Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat umur, sehingga kita pada malam hari ini bisa bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, marilah kita ucapkan bersama-sama kalimat hamdalah. Yang kedua, kita juga bersolawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah masuk kepada putaran yang terakhir taklim terakhir jadwal. Waktu itu nyuwunnya jadwalnya putaran pun rampung kandikan dalam waktu ini. Ngapunten niki nggih putaran yang lalu niku lupa kelalen. Nggih, nggak Kang Mijan juga kelalen pada karong kene beda sepisan. Alhamdulillah nggih seniki niku kula percayaken malih inggih menika maosaken kitab Fathul Majid utawa penjelasan lengkap kitab tauhid dari Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Pada kesempatan yang lalu telah saya sampaikan tentang tafsir kalimat la ilaha illallah. Salah satu tafsirnya ini dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wafi Sohihi anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu wa alallah. Ini salah satu tafsir kalimat la ilaha illallah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan kafir kepada apa yang disembah selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya, sedang hisabnya terserah kepada Allah. Nah, di sini Rasul menjelaskan sinten mawon ingkang sampun mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian dia juga kafir kepada apa-apa yang disembah selain Allah. Ini konsekuensi
panjenengan sami anggenipun kula bersahadat la ilaha illallah ingkang ampun kepada apa-apa yang disembah selain Allah. Maka pada kelanjutan dari kitab ini yaitu yang disembah dari selain Allah ini disebut dengan taghut. Pelakunya yang melakukan itu disebut melakukan kesyirikan, orangnya disebut dengan orang musyrik. wala tusriku bihi syai'a. Musyrik niku termasuk kedzaliman yang besar. Pada bab yang selanjutnya dalam bab yang ke-6 yaitu bab termasuk syirik. Orang yang sudah tauhid niki kedah mengertos sing termasuk syirik niku napa kemawon. Teng atas lain disebut nih termasuk syirik niku menganggap Tuhan Nabi, menganggap Tuhan para ulama dan para berhala. Namun pada kesempatan kali ini yang termasuk syirik ya baca lengkapnya. Babu minal syirki lubsu halqaqi wal faiti wa nakhbi mimma li raf'ihil bala'i au da'aihi. Bab termasuk syirik adalah memakai gelang, benang dan lainnya untuk mengangkat bala atau menolaknya. Ayat niki nggih sang bab niki bab syirik yaitu menganggo gelang, nganggo benang dan lainnya untuk mengangkat bala atau menolaknya. Bala Karena zaman kemien wong gue duwe jimat. Wong gue duwe rangkap. Nggo ngapa menganggon gue? Nggo nolak Bala. Teng mriki dipun sebataken raful bala'i, raful bala'i yaitu menghilangkannya setelah ia terjadi. Jadi nganggo benang dengan maksud menghilangkan bala setelah ia terjadi. Jadi wis kena. Jadi tinggoni benang, jadi tinggoni gelang dan lainnya nggo nolak bala. Kalau di sini itu disebut dengan syirik. Kemudian dan daf'ahu yaitu mencegahnya sebelum ia terjadi. Jadi urung kenang apa-apa nggo jaga-jaga wis nganggo panganggon. Rupane wis nganggo rakep. Lalu kepripun nggih? Kepripun anggen kula panjenengan sami ingkang sampun ngucapaken dua kalimat syahadat. Perkara niku perkara sing kudu didhawuhi. Kudu ditinggalaken. Allah Subhanahu wa taala berfirman teng Al-Qur'an surat ayatnya ini firman Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurri hal hunna kasifatu durri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Qul hasbiyallahu alaihi tawakkalul mutawakkilin. Ingkang atosipun katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah, apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah mendatangkan kemudaratan kepadamu, apakah berhala-berhala itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadamu, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah orang-orang berserah diri dan bertawakal. Ayat ini Ibnu Katsir berkata, kamu tidak mampu melakukan apapun. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadamu, apakah berhala-berhala itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Dan jika Allah hendak memberi rahmat kepadamu, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Ini ayat ini dados keyakinan kula panjenengan sami pilih yang mendatangkan kemudaratan itu adalah Allah, dan yang mendatangkan rahmat juga Allah. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang mampu melakukan itu. Ini kata Ibnu Katsir. Orang mampu, berhala-berhala yang mampu. Ini gelang sing dinggo menolak bala ya ora mampu. Nah pun Gusti Allah ngersakaken niku nggih terjadi. Tetapi pun Allah ngersakaken rahmat dumateng tiyang gelang niku nggih mboten saged mencegah. Terus kula panjenengan sami ingkang sampun mengucapkan dua kalimat syahadat, hasbiyallah, cukuplah Allah. Ngalaihi tawakkalu mutawakkilun. Kepadanya lah orang-orang berserah diri atau bertawakal. Kula panjenengan sami teng ayat iki hanya kepada Allah kita bertawakal. Di sini dipun sepataken dalam ayat yang selanjutnya, ini seperti kata Nabi Hud ketika kaumnya berkata kepadanya, in taqulu illa aqtaraka ba'du malihatina bisu'i qalla inni ushidullaha wa ashadu anni bari'um mimma tusyrikun min dunihi wa faqa min dunihi fakiduni jami'an summa la tudirun inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbukum ma bidabbatin illa huwa ahidum binasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Ini Allah SWT berfirman nih, ketika sebagaimana kata Nabi Hud tentang tawakal, ketika kaumnya berkata kepadanya, yaitu berkata kepada Nabi Hud, kami tidak mengatakan melainkan bahwa
sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu, atas diri Nabi Hud. Kemudian Hud menjawab, sesungguhnya aku dijadikan Allah sebagai saksiku, dan saksikanlah olehmu dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan selainnya. Sebab itu jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku, sebagaimana sesungguhnya aku pertamakan kepada Allah dan Rabbmu, dan tidak ada sekutu, dan tidak ada suatu binatang melata pun, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Rabbku di atas jalan yang lurus. Al-Quran Surat Hud ayat 56 sampai dengan 54. Ini kisah tentang Nabi Hud ya, ketika dikatakan oleh kaumnya bahwa sesembahan daripada orang-orang musyrik telah membuat gila Nabi Hud. Namun Nabi Hud menjawab, sesungguhnya aku dijadikan oleh Allah sebagai saksi, dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Sebab itu jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah. Bertawakalnya Nabi Hud nih, ketika beliau dikatakan gila nih oleh kaumnya disebabkan oleh sembahan-sembahan orang-orang musyrik. Kemudian beliau juga berkata, jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Aja nunggu nasib memben sikipain. Nabi Hud niku bertawakal kepada Allah. Biasa ini. Muqatil berkata tentang makna ayat ini, maka Nabi bertanya kepada mereka dan mereka diam, yakni karena mereka tidak meyakini hal itu padanya. Mereka berdoa kepadanya dalam arti bahwa berhala-berhala itu adalah sarana-sarana dan para pemberi syafaat di sisi Allah, bukan karena mampu mengangkat kesulitan dan menjawab doa orang dalam kesulitan. Mereka menyadari bahwa itu hanyalah milik Allah semata. Ini sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 53-54. Summa idza masakumul durru fa ilaihi tasarun. Summa idza kasafa durru ankum idza fariqum minkum bi rahmati yusrikun. Dan bila kamu ditimpa kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila dia telah menghilangkan kemudaratan itu darimu, tiba-tiba sebagian darimu mempersekutukan Rabbnya dengan yang lain. Saya berkata, ayat ini dan yang semisalnya membatalkan ketergantungan hati kepada selain Allah dalam meraih manfaat dan menolak madarat, dan bahwa itu adalah syirik kepada Allah. Di kondisi ini orang-orang musyrik atau orang yang berbuat syirik ini tidak, dan bila ditimpa kemudaratan maka hanya kepadanya lah, kepada Allah kami minta pertolongan. Kemudian apabila dia telah menghilangkan kemudaratan itu, tiba-tiba sebagian dari kamu mempersekutukan Rabbnya dengan yang lain. Nah, konsekuensi orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini harus meninggalkan kesyirikan dalam kondisi apapun. Tawakal kepada Allah.
Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, tadi adalah sebagai termasuk nih akidah kita bahwa yang memberi manfaat adalah Allah, yang memberi rahmat adalah Allah, yang memberi mudarat adalah Allah. Maka kita adalah kembali kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, karena gelang benang tidak memberikan manfaat. Ada satu kisah dari Imran bin Husain bahwa Nabi Muhammad SAW melihat gelang dari kuningan di tangan seorang laki-laki. Beliau bertanya, apa ini? Dia menjawab, untuk menangkal penyakit. Di dalam hadisnya Nan Imran ibni Husain, dari Imran bin Husain, Ra'ar rajulu, beliau Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki. Mahada, apa ini? Beliau melihat gelang. Kemudian beliau bertanya, untuk apa ini? Beliau menjawab, untuk menangkal penyakit. Kemudian Nabi bersabda, lepaskanlah, karena itu tidak menambah untukmu kecuali kelemahan. Seandainya kamu mati sementara ia masih ada padamu, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Ini hadis yang jelas sekali nih, tentang seorang laki-laki ya, yang memakai gelang. Rasulullah SAW bertanya, mahada. Ada kemungkinan Rasul mohon penjelasan kepada orang yang memakai gelang tadi. Kemudian laki-laki itu menjawab, minal wahinna, untuk menangkal penyakit. Nganggo gelang nggon nangkal apa? Nah, sama sikil wis sampun nggih. Pun wonten-wonten wong dikalungi benang wetenge, dikalungi benang sikile, dikalungi benang tangan. Nggo nolak zaman Nabi pun wonten wong nganggo gelang. Nah, iki nganggo gelang emas ya. Mboten yang kakung itu mboten angsal. Wong lanang iku ora nganggo gelang emas. Kemudian Rasulullah SAW ifra inziha fa innaha la taziduka illa wahnan, lepaskanlah karena ia tidak menambah untukmu kecuali kelemahan. Kata Rasulullah, lepaskan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, fa innaka laumita wahiya alaika ma aflahta abadan. Seandainya kamu mati sementara ia masih ada padamu, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Karena hal itu merupakan syirik. Yaitu keberuntungan adalah kemenangan, keberhasilan dan kebahagiaan. Kata Rasulullah, seandainya kamu mati sementara ia masih ada padamu, niscaya kamu tidak akan beruntung. Mati niku penganggone niku sudah dicop. Apa mungkin tekanan ngomong nih? Kata Rasulullah, tidak akan beruntung apabila itu sampai meninggal. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad
ijabah sabihi, tidak apa-apa atau dapat diterima. Inilah satu kisah di zaman Nabi tentang kesirikan, yaitu orang yang memakai gelang untuk menolak bala. Kata Rasulullah, lepaskan. Ya, gelang bisa benang, bisa lainnya untuk menolak bala, itu adalah kesirikan, karena yang mendatangkan bala dan rahmat itu adalah Allah. Kemudian hadis yang kedua masih tentang syirik. Di dalam riwayat Ahmad dari Uqbah bin Amr secara marfu bahwa barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka semoga Allah tidak menyempurnakan hajatnya. Dan barang siapa yang mengantungkan wa'dah, semoga Allah tidak membiarkannya dalam ketenangan. Dalam satu riwayat, barang siapa yang mengantungkan tamimah, maka dia telah berbuat syirik. Dalam hadis yang lain yang meriwayatkan oleh Imam Ahmad di mana beliau berkata, Abdus Somad bin Abdul Waris menuturkan kepada kami, Abdul Aziz bin Muslim menuturkan kepada kami, Yazid bin Abdul Mansur menuturkan kepada kami, dan dalam Al-Hadri dari Uqbah bin Amr al-Jauhani bahwasanya Rasulullah SAW didatangi oleh beberapa orang, lalu beliau membaiat 9 orang dan membiarkan 1 orang. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau membaiat 9 orang dan membiarkan 1 orang ini? Beliau menjawab, karena dia memakai tamimah. Lalu orang itu memasukkan tangannya dan memutuskannya, dan beliau pun membaiatnya. Dan beliau bersabda, barang siapa menggantungkan tamimah, maka dia telah berbuat syirik. Ini ada satu kisah lagi dari Rasulullah SAW. Ini belum dikaji tentang apa itu tamimah, tapi di sini menggantungkan tamimah seperti memakai gelang juga. Yaitu ada 10 orang datang kepada Rasulullah dan 9 orang itu dibaiat, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat la ilaha illallah. Kemudian yang 1 orang, ini 1 orang lagi dibiarkan. Ana 10 sidika bijorna nang Rasulullah. Berarti Rasulullah sangat melarang sekali hal itu. Jangan Allah panas kuliah dia mesti sangat. Tapi ini perkara yang sangat besar, yaitu syirik. Lalu orang itu memasukkan tangannya dan memutuskannya, dan kemudian beliau membaiatnya, dilepas. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia telah berbuat syirik. Jadi konsekuensi orang yang sudah bersyahadat itu meninggalkan syirik, melepaskan syirik, ya, memotong kesyirikan. Jamilah. Oh iya, tentang aja. Ya cukup. Muslimin rahimakumullah, demikian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk ke bab yang ke-6, yaitu bab termasuk syirik memakai gelang, benang dan lainnya untuk mengangkat bala atau menolaknya. Ini adalah termasuk kesyirikan, tidak membawa keberuntungan ya, apabila hal itu masih melekat sampai Nabi. Rasulullah bahkan tidak membaiat orang yang masih memakai hal tersebut. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan makin menguatkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini masih satu hadis
lagi ini dari bab tentang syirik, namun nanti akan dilanjutkan dengan bab tentang ruqyah dan tamimah. Ruqyah dan tamimah. Jadi belum dijelaskan tentang tamimahnya, ini hanya dilarang saja. Penganggur ya, ada salahnya saya mohon maaf dalam membaca, kemudian memberi manfaat untuk saya sendiri dan kita semua. Dari kata bila tidak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.